Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Febi dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini saya berharap kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita dalam keadaan pandemi ya, seperti saat ini. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Irsad, ya, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said, Surakarta, ya. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan materi dari dasar-dasar ekonomi Islam. Ya, kita sudah masuk ke dalam pertemuan kelima, yaitu pembahasan mengenai riba dan juga implikasinya bagi perekonomian. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ya, apa itu riba dan lain sebagainya, ya, saya awali dulu dengan sebuah ayat, ya, dengan sebuah ayat surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa halallahu al-bay'a wa harramar riba faman ja'ahu maw'idatan min rabbih fantahu falahu ma salaf wa amruhu ila Allah faman 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, ayat ini menjelaskan tentang keadaan ataupun kondisi seseorang yang melakukan praktik riba, di mana di ayat ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan ataupun orang yang memakan riba itu seperti berdirinya orang yang dirasuki syaitan. Jadi tidak stabil ya. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas di akhir sesi pertemuan kali ini, bahwa pelaku riba ataupun dengan adanya sistem riba di perekonomian ya, itu akan menyebabkan instabilitas perekonomian di sebuah negara ya. Dan juga ayat ini menjelaskan tentang pengharamannya dan juga perbedaannya dengan jual beli yang nanti juga akan kita bahas di dalam pertemuan kelima pada kesempatan kali ini. Oke, kita lanjutkan berikutnya, yaitu riba menurut filsuf Yunani. Kalau misalkan teman-teman semuanya masih ingat ya, pertemuan kedua waktu itu saya membahas tentang sejarah perkembangan dan juga pemikiran ekonomi Islam ya. Di sana pada abad 20 sampai abad ke-5 sebelum Masehi ya, itu praktik riba ataupun praktik bunga itu sudah dipraktikkan ya oleh orang-orang terdahulu ya. Nah, namun pada pada tahun 5 sebelum Masehi ya, ada beberapa filsuf Yunani yang menyatakan bahwasanya pembahasan perekonomian itu masuk ke dalam pembahasan falsafah, di mana harus dilandasi dengan nilai-nilai etika dan juga akhlak. Nah, di sini Plato menyatakan bahwa sistem riba telah menyebabkan perpecahan dan juga perasaan tidak puas dalam masyarakat, serta menjadi alat eksploitasi orang kaya terhadap orang-orang miskin. Kemudian Aristoteles menyatakan uang adalah media pertukaran, sehingga dilarang untuk menggandakannya atau memperanakannya. Nah, karena apa? Karena ini termasuk dalam riba atau termasuk dalam praktik bunga. Oke, nah dari dua pendapat ini ya, para filsuf Yunani saat itu menyimpulkan bahwa riba merupakan suatu yang tercela dan juga tidak adil ya, sehingga para filsuf Yunani saat itu melarang keras pinjaman uang dengan bunga atau dengan riba atau dengan penganaan riba. Dan bahkan mereka menyatakan bahwa pelakunya atau pelaku praktik dari riba ataupun bunga itu merupakan orang yang berdosa. Oke, jika kita tadi berbicara tentang riba menurut filsuf Yunani, maka berikutnya kita membahas
riba menurut fuqaha atau para pemikir ekonomi Islam. Di sini ada banyak sebenarnya ya pengertian riba menurut para fuqaha dan juga pemikir ekonomi Muslim ya. Namun di sini saya hanya mengambil dua saja. Yang pertama adalah Imam Az-Zuhaili ya. Beliau berpendapat bahwa secara bahasa riba berarti tambahan ya. Sedangkan menurut syara adalah suatu tambahan harta tertentu pada transaksi pertukaran harta dengan harta tanpa adanya iwad atau padanan harga ya. Ini juga bisa diartikan sebagai jenis riba fadl yang nanti akan kita bahas juga ya, jenis-jenis riba. Yang kedua adalah menurut pendapat Imam Ahmad ya, dinyatakan bahwa riba adalah ketika seorang memiliki hutang lalu dikatakan kepada orang yang berhutang tersebut apakah akan melunasi ataukah membayar lebih ya. Jika tidak mampu melunasi, ia harus menambah harta atas penambahan waktu yang diberikan. Inilah salah satu jenis riba jahiliyah. Oke. Nah, jadi sebagai contohnya ya dari riba jahiliyah itu ketika misalkan saya meminjam kepada si A ya sejumlah uang 100.000 ya. Terus kemudian dibatasi oleh si A, bulan depan saya harus membayarnya. Ketika saya mampu ya membayar bulan depan, maka saya tidak dikenakan kelebihan biaya. Sedangkan kalau misalkan saya tidak mampu untuk membayar di bulan depan, ya dalam arti saya mampunya di bulan yang depannya lagi, gitu, maka si A mengenakan tambahan atas tambahan waktu yang diberikan. Itulah jenis riba jahiliyah. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam jenis riba. Nah, secara umum riba itu terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah riba dalam jual beli. Yang kedua adalah riba dalam transaksi hutang piutang. Ya, riba dalam jual beli ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah riba nasi'ah, yang kedua adalah riba fadl. Di mana riba nasi'ah adalah riba yang terjadi akibat jual beli tempo ya atau ditangguhkan. Riba ini terjadi karena transaksi antara dua jenis barang ribawi yang sama, namun dengan adanya penundaan ataupun penangguhan penyerahan barang ataupun penundaan pembayaran, baik itu dilebihkan ataupun tidak dilebihkan. Sedangkan fadl itu dijualnya barang ribawi dengan adanya tambahan pada salah satu iwad atau barang yang dipertukarkan. Nah, jenis riba dalam jual beli ini seringkali berhadapan ataupun berhubungan ataupun berkaitan dengan barang-barang ribawi. Apa sih barang ribawi? Nanti akan kita jelaskan pada pembahasan berikutnya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam jenis riba dalam transaksi hutang piutang, di mana jenis riba dalam transaksi hutang piutang juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah riba qard, yang kedua adalah riba jahiliyah. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk riba qard itu berarti suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap orang yang berhutang. Sedangkan riba jahiliyah, utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Apa bedanya, Pak? Nah, bedanya adalah kalau misalkan qard ya, jadi ketika saya misalkan melakukan pinjaman ya, saya meminjam kepada si A ya, uang 100.000 ya. Nah, si A mensyaratkan kepada saya ketika pengembalian saya harus mengembalikan uang 150. Nah, inilah yang disebut riba qard. Sedangkan kalau jahiliyah, ketika saya tidak mampu membayar dalam waktu yang telah ditentukan oleh si A, maka barulah saya dikenakan biaya tambahan. Misalkan saya harus membayar 150.000 ya, karena adanya tambahan waktu yang diberikan. Itulah riba jahiliyah. Perbedaannya hanya di sana. Oke. Berikutnya tadi sudah saya sebutkan bahwa kita menyinggung ya adanya barang-barang ribawi. Apa sih barang ribawi ya? Sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya, adzhab bidzahab wal fiddah bil fiddah wal birru bil birri wasyair bisyair ya, wat tamr bitamr. Terus kemudian wal malh bil malh ya, mathalan bimithlin, sawa'an bisawain, yadan biyadin. Fa idza ikhtalafa hadzal asnaf fabay'u kaifa syi'tum
idza kana yadan biyadin. Maksudnya apa? Intinya adalah kalau misalkan kita melakukan jual beli yang sama, misalkan contohnya emas dengan emas, terus kemudian fiddah dengan fiddah ya, ataupun perak ya, perak dengan perak, terus kemudian gandum dengan gandum, syair ataupun semacam atau sejenis gandum ya, terus kemudian tamar ya, kurma dengan kurma, ataupun garam dengan garam ya. Ketika jenisnya sama, maka harus dengan takaran yang sama ya, dan harus dilakukan secara kontan ya. Kalaupun berbeda ya, maka kalian boleh melakukannya. Kalaupun jenisnya berbeda, kalian tetap boleh melakukannya asalkan yadan biyadin ya, asalkan dilakukan secara kontan. Nah, hadis ini menyimpulkan ya, sebenarnya ini ada perbedaan pendapat mengenai tentang kriteria dari barang-barang ribawi. Namun di sini saya menyimpulkan adanya paling tidak 3 kriteria barang ribawi. Yang pertama adalah ya, barang ribawi itu sebagai alat tukar ataupun standar harga untuk barang lainnya. Yang kedua, barang ribawi merupakan pertukaran barang yang sama jenisnya. Yang ketiga adalah barang yang merupakan jenis bahan makanan pokok yang dapat disimpan lama dan dapat ditimbang ataupun ditakar. Nah, bagaimana cara transaksi barang ribawi ini? Setidaknya ada 2 cara. Yang pertama adalah jika sama jenisnya, maka harus kontan dan sama takarannya. Ya, jika berbeda jenisnya, maka harus dilakukan secara kontan. Nah, itulah penjelasan mengenai barang ribawi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pelarangan riba. Ya, jadi riba ini dilarang tidak serta-merta langsung dilarang dan juga harus dilakukan. Ya, sama halnya ketika pelarangan pada khamar ataupun minuman keras. Jadi pelarangan riba juga bertahap. Ya, di sini setidaknya ada 4 tahap ya pelarangan riba. Tahap pertama yaitu awal dari pelarangan riba ya, yang dinyatakan di dalam surat Ar-Rum ya ayat 39 ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Oke. Terus yang kedua, tahap yang kedua adalah Allah mengkisahkan orang Yahudi yang dilarang memakan riba dan mereka tetap memakannya sehingga Allah memberikan hukuman. Nah, ayat ini difirmankan oleh Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 161. Wa akhdihimur riba wa qad nuhu anhu wa aqlihimul amwalin nas bil batil ya, dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga, Allah melarang praktik riba fahish atau riba dengan berlipat ganda yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 130 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Oke. Sedangkan yang keempat, pada tahap yang keempat, Allah melarang praktik riba secara tegas dalam segala bentuk dan juga jenis riba ya, yang difirmankan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Oke, berikutnya kita masuk dalam perbedaan jual beli dan riba dalam perspektif ekonomi ya. Yang pertama adalah pembeli dalam masalah jual beli ya, pembeli dan juga penjual itu melakukan pertukaran secara adil ya, di mana pembeli mendapatkan keuntungan dan juga barang yang dibelinya, sedangkan penjual mendapatkan keuntungan dari barang yang diperdagangkan ya, atas tenaga dan waktu yang dikerahkan untuk memproduksi barang dagangannya. Sementara pada riba itu tidak ada pembagian keuntungan secara adil ya, di mana kreditur mendapatkan keuntungan sejumlah tambahan dari pinjamannya, sementara debitur tidak mendapatkan keuntungan pasti dari uang pinjamannya. Nah, sedangkan yang kedua, perbedaan kedua antara jual beli dan riba adalah dalam perdagangan, berapapun besarnya keuntungan yang didapatkan oleh penjual dari suatu produk, dia hanya mendapatkannya sekali. Ya, jadi ketika melakukan transaksi jual beli, nah penjual itu akan mendapatkan keuntungan itu sekali saja ya ketika terjadi transaksi jual beli. Sedangkan ya dalam praktik riba, tambahan uang dari hutang pokok ataupun bunga pinjaman itu akan terus dibayarkan oleh debitur sampai hutangnya lunas.
Kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga antara jual beli dan juga riba adalah dalam jual beli, penjual itu mendapatkan keuntungan dari hasil jeripayahnya atau keahlian yang dimilikinya. Jadi berdasarkan jeripayah, berdasarkan usaha yang dikeluarkannya. Sedangkan di dalam praktik riba, kreditur mendapatkan untungan tanpa usaha dan juga kerja kerasnya. Dia hanya meminjamkan uang ya kepada orang yang meminjam uang, dan dia mendapatkan keuntungan begitu saja. Nah, itulah dalam praktik riba. Kemudian yang keempat, perbedaannya adalah dalam jual beli, pada saat barang ditukar dan dengan harganya, transaksi tersebut itu telah selesai. Ya, sedangkan di dalam praktik riba, debitur harus menanggung dua risiko, yaitu mengembalikan pokok pinjaman dan juga memberikan tambahan bunga dari pokok pinjamannya. Nah, itulah perbedaan antara jual beli dan juga riba dalam perspektif ekonomi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai dampak riba bagi perekonomian. Apa sih dampak riba bagi perekonomian? Ya, setidaknya ada beberapa dampak riba bagi perekonomian yang ingin saya jelaskan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah eksploitasi kekayaan debitur. Ini sudah pasti ya. Ini sudah pasti. Yang kedua adalah decoupling antara sektor real dan juga moneter. Maksudnya apa? Ketidakseimbangan antara sektor real dan sektor moneter. Ya, jadi ketika misalkan adanya kepastian keuntungan ya dalam pemberian riba ataupun pemberian bunga kepada orang yang menabung, misalkan orang yang menginvestasikan modalnya ataupun menginvestasikan dananya, maka kebanyakan orang itu pasti akan berpikir mendingan saya menginvestasikan dana dengan kepastian keuntungan daripada saya mengelola dana saya sendiri untuk membuka usaha di sektor real ya. Pasti orang lebih banyak memilih dengan kepastian keuntungan. Nah, jika ini berlaku secara umum, ya, jika ini berlaku secara nasional, ya bisa dibayangkan, ya, maka uang itu akan menumpuk di dalam lembaga keuangan. Ya, kalau misalkan semuanya uang tertumpuk, gitu, siapa yang akan mengelola dana tersebut? Ya, kalau misalkan tidak dikelola di dalam sektor real, ya, ini akan terjadinya ketidakseimbangan antara sektor real dan juga sektor moneter. Ya, makanya perlu adanya keseimbangan di dalam sektor real dan juga sektor moneter. Kalau misalkan kita flashback ya atau kembali ke dalam pembahasan sistem ekonomi Islam, maka ada yang namanya istilah tawazun ya, keseimbangan ya. Salah satu jenis keseimbangan yang dibahas di dalam sistem ekonomi Islam adalah keseimbangan antara sektor real dan juga sektor moneter. Selanjutnya adalah menghambat tingkat produksi ya, yang ketiga. Nah, ketika misalkan tadi saya membahas tentang mengenai decoupling antara sektor real dan juga sektor moneter, ketika misalkan sudah tidak ada lagi orang yang mau ya untuk mengelola dana ya, mengelola uang gitu, maka ini tentu akan menghambat tingkat produksi. Nah, pada akhirnya ketika misalkan tingkat produksi ini terhambat gitu, akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan atau mendorong adanya inflasi. Ya, jadi kalau misalkan tidak adanya produksi, ya, tidak adanya produksi, semisal contohnya kita katakan kalau misalkan tidak ada orang yang menanam beras, ya, atau menanam padi, ya, maka beras itu akan menjadi langka. Nah, ketika beras ini langka, sedangkan dibutuhkan di masyarakat, gitu, maka akan menyebabkan harga beras ini meningkat. Nah, peningkatan harga beras, ya, ini bisa disebut sebagai inflasi. Nah, jadi penghambatan pada tingkat produksi akan menyebabkan mendorongnya inflasi. Nah, ketika sudah keempat ini ya, keempat dampak riba ini terjadi. Yang pertama adalah eksploitasi kekayaan debitur, terus kemudian tidak seimbangnya antara sektor real dan juga sektor moneter, terus menghambatnya tingkat produksi dan juga mendorongnya inflasi, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah instabilitas ekonomi, di mana instabilitas ekonomi ini sudah digambarkan di dalam Al-Quran ya, yang tadi sudah saya sebutkan di awal, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 ya. Nah, itulah dampak riba bagi perekonomian. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.